Halo guys, balik lagi sama gue Ramadan Eva Sandia atau yang akrab dipanggil Erva. Kali ini gue akan mewawancarai seorang petinggi dari salah satu perusahaan perhotelan di Indonesia dan di dunia. Saksikan videonya. Halo guys, di sini balik lagi sama Ramadan Eva Sandia. Kali ini saya bersama Pak Andreas Ananto selaku Direktur Operasional Accor Indonesia. Untuk yang belum tahu, Accor adalah perusahaan asal Prancis yang bekerja di bidang perhotelan, memiliki lebih dari 5.600 hotel di lebih dari 110 negara dan memiliki lebih dari 330.000 karyawan. Accor sendiri hotel-hotelnya seperti ada Ibis, Mercure, Novotel, dan Pullman. Nah, Pak, saya mau bertanya dong, di jabatan ini tuh tugas dan tanggung jawab Bapak itu seperti apa sih? Ya, secara general tugas saya adalah mengawasi, mensupervisi semua hotel Accor di seluruh Indonesia. Nah, kan Bapak sebagai Direktur Operasional ya pasti harus menjamin semua standar dan mutu perusahaan. Betul. Nah, kan pasti itu butuh ketegasan. Nah, sikap tegas ini hanya pas Bapak di dunia kerja atau ke bawah sampai ke kehidupan sehari-hari, misalnya kayak Bapak makan makanan di mana terus nggak sesuai, Bapak minta ganti atau biasa aja? Ya, ketegasan kalau saya rasa sih lebih mendekati dengan kedisiplinan waktu saya. Jadi kalau sikap itu dari dulu memang saya selalu tegas, saya nggak pernah abu-abu, hitam-hitam, putih-putih, ya hitam-hitam, putih-putih. Jadi kalau dibilang profesionalitas saya pekerjaan itu ya bentuknya seperti itu. Banyak tegasnya, lebih mengutamakan disiplin, karena itu saya anggap sebagai kunci sukses buat semua orang ya. Kalau kita kerja nggak ada disiplin dan ketegasan, seseorang itu mungkin nggak cocok jadi pemimpin. Sementara saya ini dari dulu cita-citanya menjadi pemimpin. Nah, dalam keseharian memang kadang-kadang kalau ada ketidaksesuaian, contohnya yang tadi disebutkan, kalau saya pesan makanan nggak sesuai dengan apa yang saya pesan ataupun apa, bukan komplain tapi mungkin lebih kepada meminta komitmen kepada si penyedia makanan itu, kok nggak sesuai dengan gambarnya, kok nggak seperti dengan yang ditawarkan gitu kan ya. Jadi seperti itu, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Oke, maaf, pertanyaan sebelumnya, jabatan ini ketika mendapatkan jabatan ini tuh Bapak tuh melamar, emang ada lamarannya atau merupakan sebuah promosi dari Accor sendiri? Baik, kalau mau dilihat secara terang benderang ya, saya mulai kerja itu di umur 21 tahun. Jadi sambil kuliah itu sudah sambil kerja. Berproses, alhamdulillah dari tahun 97 sampai tahun 2024 itu tidak pernah satu hari pun saya mengalami peristiwa nganggur atau nggak kerja sama sekali. Jadi selalu kerja. Dari umur 21 sampai sekarang 49 tahun saya selalu kerja. Nah, apa yang saya dapatkan hari ini adalah promosi pekerjaan dari apa yang saya sudah lakukan 21 sampai 25 tahun yang lalu. Jadi kalau di perhotelan, awal saya bekerja itu adalah di posisi bellboy, pengangkut barang. Sampai dengan tahun 2010 lalu saya menjadi general manager, dan 2015 saya menjadi director of operation. Jadi semua ini adalah buah hasil kerja keras saya selama bekerja di perhotelan. Kan awal tadi bilang dari bellboy kan ya, maksudnya itu sesuatu hal yang possible kan, kayak misalnya jadi manajer tuh kayak ibarat kayak dua divisi yang berbeda, kayak maksudnya orang jadi misalnya dari bellboy jadi manajer tuh kan ya, maksudnya divisinya kan berbeda. Apakah perusahaan emang bisa kayak gitu? Gini, prinsipnya sesuatu yang ada di atas kita, posisi kita apapun sekarang ini, ya saya katakan sekali lagi,
sesuatu yang berada di atas kita sesuai dengan posisi kita saat ini adalah posisi yang bisa kita kejar, yang bisa kita capai. Jadi kalau dibilang bellboy itu adalah posisi paling rendah ya, di hotel saat itu. Tapi di atas bellboy saya masih ada reception, masih ada manager, masih ada executive assistant manager, masih ada general manager. Nah, karena saya orangnya ambisius, saya orangnya tegas, disiplin, dan banyak keinginan, sehingga posisi-posisi tersebut saya kejar. Walaupun itu harus melalui proses lintas departemen, tidak pernah saya pelajari sebelumnya, saya belajar lagi dari nol, saya belajar lagi menjadi seorang manajer, saya belajar lagi menjadi seorang general manager, sampai akhirnya beberapa kali menjadi general manager, akhirnya sampai sekarang ini saya bisa menjadi director operation. Oke Pak, terima kasih atas cerita pengalamannya. Nah, buat anak muda segera nih, ada nggak sih tips biasanya kayak anak muda sekarang tuh baru lulus pengen kerja, cuman kan banyak kan ya emang ada cara kayak minimal harus ada pengalaman 2 tahun, kadang juga ada yang berpenampilan berpenali, ada yang tinggi badan ditentukan, kan itu kan semuanya nggak bisa diubah cara itu. Ada nggak saran-saran gimana cara maksudnya anak muda? Ya, kalau saran saya sebagai seorang profesional, bukan cuma mengenai perhotelan, kepada semua talent muda, pertama kali kerja jangan banyak pilih-pilih, jangan sok milih bahasa saya ya, karena kalian itu dianggap sebagai orang yang belum berpengalaman. Kalau orang belum berpengalaman, dia sudah milih-milih pekerjaan, tentu saja tidak banyak atau tidak mungkin perusahaan itu mau merekrut kalian. Saya katakan sekali lagi tadi, pertama kali saya kerja itu saya sebagai pengangkut piring ataupun gelas kotor yang ada di atas meja makan. Padahal kerja saya di perhotelan, saya bisa jadi GM, tapi tidak. Karena waktu itu saya umur 21 tahun. Jadi semua itu akan indah pada waktunya. Kalau kalian sekarang ini umur 20 sampai 30 tahun, kalian berada di fase di mana pekerjaan apapun kalian harus ambil. Nggak boleh milih-milih. Nanti antara 30 sampai 40 tahun kamu udah tahu mana minat bakat kamu, mana kesukaan kamu, mana keinginan kamu, disesuaikan dengan pengalaman kamu. Makanya kan kalau setiap pekerjaan itu kan selalu dibilang, oh mencari karyawan posisi ini dengan pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu tidak akan bisa kalian dapetin kalau kalian di awal itu banyak milih. Makanya kalau saya bilang, kalau orang nggak kerja hari ini, pengangguran saat ini adalah karena dalam hidupnya dia banyak memilih. Sebenarnya kita bisa bekerja apa aja. Banyak pekerjaan yang sifatnya informal, seperti menjadi taksi online, menjadi pengantar makanan, menjadi pelayan, karena pada akhirnya kan setelah kita bekerja 1 tahun atau 2 tahun, pengalaman kita kerja itu bisa dimasukkan ke dalam CV. Itulah yang dicari oleh perusahaan-perusahaan yang sering mencantumkan kata-kata pengalaman kerja. Ya, jadi buat yang masih muda, baru lulusan kuliah atau belum lulus kuliah sama sekali, kalau ada opportunity di depan mata untuk menjadi seorang pekerja, baik informal ataupun formal, ambil saja. Sama itu satu lagi, banyak ada teman saya juga misalnya dia mau daftar kerja, kalau diminta ijazahnya tuh normal atau enggak? Untuk di apa? Katanya buat jaminan. Oh iya, itu beberapa perusahaan mungkin ada yang melakukan seperti itu. Kalau tidak salah sih tujuannya pasti untuk mengikat ya, bonding supaya karyawan itu loyal dengan perusahaannya. Karena biar bagaimanapun kalau kerja itu kalian cepat-cepat pindah, cepat-cepat keluar dari satu perusahaan itu juga nggak baik juga. Loncat-loncat cepat itu nggak baik juga. Jadi saya kembalikan kalau masalah seperti itu tergantung kebijaksanaannya ya, kayak di pabrik-pabrik ataupun perusahaan yang membutuhkan orang itu untuk loyal, contohnya seperti dikirim keluar kota, dikirim keluar pulau, mungkin saja perusahaan itu meminta ijazah kita untuk ditahan, ya.
Tapi kembali lagi kepada kitanya. Kalau kitanya nggak berkenan ataupun kitanya nggak mau ijazah kita ditanya, tentu harus cari kerjaan yang lain. Ya, jadi itu polisi perusahaan yang mereka sudah lakukan. Contohnya seperti saya kerja waktu kuliah, ijazah saya belum ada karena saya belum lulus. Toh perusahaan mau menerima saya nggak ada masalah. Jadi perusahaan juga tuh lihat karyawannya, misalnya pengalaman kerja di sini 1 tahun, pokoknya kayak loncat-loncat tuh perusahaan tuh menyukai mereka tuh pada pengalaman dulu misalnya. Kalau saya pribadi menilai setiap talent individu ya pekerja, kalau dia masih di bawah 30 tahun dia sering loncat-loncat itu buat saya itu wajar, dan saya pasti akan rekrut orang itu. Karena apa? Berarti dalam usianya dia antara 20 sampai 30 tahun dia sudah menemukan beberapa macam pekerjaan, ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang cocok, ada yang tidak cocok, sehingga keluar masuk perusahaan. Tapi saran saya di atas 30 tahun harus sudah mulai stabil. Bekerja itu sudah semua stabil. Tentukan minat dan bakat kita yang sesuai. Kalau bidang kita memang cocoknya di sana, kita harus fokus. Karena antara 30 sampai 50 tahun itu sangat singkat. 20 tahun itu sangat singkat. Kalau kita masih mencoba, yang saya concern adalah kasihan kepada istri sama anaknya si karyawan tersebut. Karena setiap waktu setahun sekali papanya, ayahnya atau bapaknya ini harus gonta-ganti kerjaan sehingga membuat ekonomi keluarga menjadi tidak stabil. Di atas 30 tahun setiap pekerja harus mencari pekerjaan yang stabil supaya dia bisa membangun keluarga di momen dimana anak-anak itu sudah mulai masuk sekolah SD, SMP, SMA, dan bisa dibayangkan kalau bapaknya itu keluarga kerjanya itu keluar masuk perusahaan. Ya, jadi di bawah 30 tahun keluar masuk perusahaan itu saya anggap wajar. Tapi di atas 30 tahun saya harus bertanya kenapa kamu harus keluar masuk lagi. Sekian itu aja Pak pertanyaannya buat wawancara kali ini. Terima kasih Pak, selamat siang. Ya, selamat siang. Itulah video wawancara yang telah saya lakukan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Jika ada salah kata, mohon maaf. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Kita kembali di video selanjutnya. Bye.